Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surat Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Baitur Nur yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali di pengajian tafsir Al-Quran rutin ya, Selasa malam, Rabu malam, Kamis ya. Hari ini kita akan melanjutkan
pengajian tafsir kita, dan kita masuk di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Hari ini kita akan bahas bersama-sama sebuah ayat yang sehari-hari kita gunakan, ya. Dalam pengertian nanti kalau jenengan ditanya, ya, dasar orang berwudu itu ayat berapa di dalam Al-Quran, ya. Jadi selama ini kan mungkin kita nggak tahu, ya, wudu itu ada dasarnya apa tidak di dalam Al-Quran, ya. Selama ini kan kita nggak ngerti. Nah, ayat ini jawaban bagi jenengan semuanya bahwa wudu itu ada dasarnya, perintahnya, termasuk tata caranya disebutkan di dalam Al-Quran. Maka ayat ini nanti menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Yang kedua yang ingin saya sampaikan sebelum saya masuk di materinya, bahwa ternyata kalau ada orang yang sering mengatakan saya nggak mau selain Al-Quran, ya, ada kan orang-orang yang seperti itu, yang saya maunya hanya Al-Quran saja, saya nggak mau hadis, nggak mau fikih, nggak mau yang lain-lain gitu misalnya. Nanti kita akan lihat bersama-sama di sini, ya. Ternyata kalau orang hanya berdasar Al-Quran saja itu tidak bisa jalan ibadahnya. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita bicara fikih, fikih itu makna aslinya pemahaman. Maka yang harus kita perhatikan adalah di sana atau di fikih itu adalah aromanya adalah aroma perbedaan. Makanya ada istilah di dalam, saya belum melihat itu sampai hari ini istilah hadis atau istilah ulama atau apa itu. Di sana ada satu kalimat yang menyebut malam yasumma raihatal khilaf lam yasumma raihatal fikih. Barang siapa tidak bisa mencium aroma perbedaan, maka dia tidak akan bisa mencium aromanya fikih. Sehingga kalau kita bicara fikih, maka kita harus siap untuk berbeda. Nah, itu sudah ditunjukkan oleh ulama-ulama terdahulu, ya. Bila nanti jenengan membaca kitab karangan Ibnu Rus yang disebut dengan Bidayatul Mujtahid itu di sana diterangkan Imam Syafi'i memahami ayat ini seperti ini, Imam Maliki memahami ayat ini seperti itu berbeda-beda dan tidak masalah berbeda itu. Sehingga kalau ada sholat, ada yang menggunakan kunut, ada yang tidak menggunakan kunut, itu bagian dari fikih. Tidak usah mengatakan yang kunut berarti nggak benar, yang tidak kunut berarti nggak benar, itu nggak benar. Yang tidak benar itu yang nggak sholat, ya Pak Dar, ya. Kunut benar, tidak kunut benar, masing-masing punya dasar, punya alasan. Nah, itu namanya fikih. Nanti kita akan melihat bersama-sama seperti ini, ya. Nah, jadi 3 hal itu yang harus kita pahami bersama-sama. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum saya masuk materi ini adalah kalau orang melakukan satu perbuatan, ya, mau sholat, mau wudhu,
mau zakat, mau puasa, mau haji, sementara dia tidak punya ilmunya, tidak punya dasarnya, maka amalannya itu tidak akan diterima oleh Allah. Itu disampaikan oleh Syekh Ruslan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau nggak salah itu di sana ada perkataan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang melakukan satu perbuatan tapi tidak didasari dengan ilmu, maka amalannya tidak akan diterima. Ini biasanya dibaca kalau Ye Haris sudah mau mulai pulang itu dibaca itu nadoman ini. Sebenarnya mengingatkan bahwa kamu belajar itu harus, ya. Kamu menuntut ilmu itu harus, ya, tidak ada batasan. Tua, usia itu tidak menjadi batasan. Maka kalau hari ini yang hadir, yang sepuh-sepuh ini, nggak ada yang remaja ini, itu ya berarti jenengan kira-kira memahami itu, bahwa mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai dengan liang lahat. Nek urung jenengan mati yo golek ilmune urung rampung. Wong jenengan mungkin biyene golek duit, ilmune urung, ya. Makanya sekarang kita manfaatkan. Oke, kita mulai ya. Kita mulai surat Al-Maidah ayat 6. Dipanggil itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kemarin sudah kita bahas di awal itu Ibnu Mas'ud mengatakan kalau ada panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu, maka disuruh memasang telinga benar-benar. Karena diriwayatkan di hadis itu akan ada perintah Allah yang bermanfaat bagi kamu, atau ada larangan Allah yang harus kamu jauhi. Jadi saya ulangi, kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga baik-baik, karena akan ada perintah Allah yang bermanfaat untuk kamu, atau akan ada larangan Allah yang bisa membuat kamu maldorot. Nah sekarang ini kelihatannya sesuatu yang ingin disampaikan oleh Allah yang akan membuat kita mengambil manfaat. Apa lanjutan ayatnya? Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ya. Redaksinya menggunakan fi'il madhi, koma, padahal sholatnya belum dilaksanakan. Sementara kalau fi'il madhi itu maknanya telah dilaksanakan. Nah ini berarti saya jenengan diajak belajar rasa. Kalau di dalam ilmu pesantren ya, anak-anak santri itu diajari namanya balaghah, sastra Arab. Kenapa perbuatannya belum dilakukan, tetapi kalimatnya, ya, katanya itu menggunakan kata-kata yang sudah dilakukan. Kalau secara rasa kan tidak benar. Wong belum dilakukan kok menggunakan kata-kata yang sudah dilakukan. Kalau misalnya saya contohkan, saya sudah makan misalnya, itu harusnya kalimat itu diucapkan setelah saya makan. Tetapi di dalam bahasa Arab balaghah tidak. Saya sudah sholat, tetapi belum dilakukan sholatnya itu. Itu menunjukkan ada istilah namanya tahqiqul wuqu'. Jadi kalau sesuatu perbuatan itu pasti akan dilaksanakan, maka Anda boleh menggunakan fi'il madhi atau kata kerja bentuk masa lampau. Kalau di dalam bahasa Inggris ya Pak Gianto namanya past tense.
Contohnya jenengan sebenarnya mendengar berkali-kali, tapi karena jenengan tidak tahu jadi seperti tidak terasa itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo melaksanakan sholat, ayo mencari keberuntungan. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Sholatnya sudah dilaksanakan apa belum? Sudah apa belum? Belum, tapi redaksinya menggunakan sholat itu telah dilaksanakan. Jadi ini kalau kita tidak belajar rasa nggak bisa. Kalau tidak belajar balaghah, kalau tidak anak-anak santri nggak bisa ngerti seperti itu. Maka memahami Al-Quran dengan terjemah itu bolak-balik dikatakan oleh Mustafa Bisri bisa sesat itu bagian, karena nggak ngerti kalam itu apa, ya mufid itu apa, wadhu itu apa, nggak ngerti gimana itu. Ya makanya harus ngaji ya. Jadi karena sholatnya itu pasti akan dilaksanakan, maka boleh menggunakan redaksi fi'il madhi. Ya. Ya. Jadi idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kamu ingin melaksanakan sholat, bahasanya kalau diartikan itu, tetapi kalau diartikan secara lafalnya, jika kamu telah melaksanakan sholat. Bisa diterima ya Pak Ki? Maka basuhlah wajahmu. Ya. Ini kalau di dalam tafsir itu disebutkan Pak, ternyata bertemu kepada seseorang itu butuh persiapan. Saya ulangi, bertemu dengan seseorang itu butuh persiapan. Jangan mau ketemu camat Pak Dar, kira-kira yang dipersiapkan apa Pak Dar? Apa? Pakaiannya, tempatnya, jamnya, waktunya. Ternyata butuh seperti itu. Yang anak-anak muda ini kayak Mas Huda, kalau mau ketemu kekasihnya itu yang dipersiapkan apa? Apa Mas Huda? Supaya wangi Pak Woto ya. Ya mesti pakaiannya yang bagus. Nah ini redaksinya begitu di dalam tafsir. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu persiapannya juga macam-macam. Pertama, jiwanya harus disiapkan. Jadi orang sholat itu jiwanya harus disiapkan, tidak hanya sekedar sholat begitu aja. Disiapkan. Kemudian apa? Badannya suci, kesuciannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat. Tempat itu bisa bermakna suci yang pertama, yang kedua kiblat, kita menghadap kiblat. Nah, ayat-ayat yang menerangkan bahwa kalau kita sholat menghadap kiblat sudah kita bahas lampau di surat Al-Baqarah juz 2-an itu ya, yang kita bicara masalah kiblat itu. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan waktu sholatnya juga harus dipersiapkan. Jam berapa ya, itu harus dipersiapkan. Maka fikih mengatur itu ya, bahwa waktu duhur adalah misalnya ya dibuat mudah ya Pak Dar ya, jam 12 sampai jam 3. Nanti waktu asar sampai jam berapa, itu semuanya dibagi. Nah, ayat ini kira-kira ingin mengajak kita bicara bahwa kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat, maka yang harus dilaksanakan adalah wudhu. Kesucian jiwa, kesucian badan, kesucian tempat itu ya harus kita persiapkan. Nah, bagaimana caranya wudhu itu? Yang pertama menurut Al-Quran dulu ini ya. Menurut Al-Quran yang pertama adalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu.
Ya, wajahnya harus dibasuh. Ya. Nah, kalau kita bicara Al-Quran, itu hanya menjelaskan wajah saja. Padahal orang nanti bisa bertanya, wajah itu yang seperti mana Pak? Itu mesti ditanyakan. Nah, fikih kemudian menjelaskan bahwa wajah itu adalah mimmana bitis sya'ri. Ya. Jadi wajah itu adalah kira-kira tempat tumbuhnya rambut. Saya berikan contoh. Yang dimaksud wajah itu kira-kira adalah di sini. Tempat tumbuhnya rambut ya. 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 Sampai dengan dagu ya. Kemudian bagian antara kedua telinga, ini wajah. Dagu ini berarti ini ya Pak Kian. Jadi ini seret gini, kemudian di antara dua telinga ini yang disebut wajah. Nah, jenengan kalau tidak belajar tafsir nggak tahu, kalau nggak belajar fikih nggak tahu, tiba-tiba jenengan ambil Al-Quran, oh caranya wudhu adalah membasuh wajah. Dan jenengan nggak ngerti wajah itu, jangan-jangan seperti anak saya dulu itu kalau wudhu, gini, keliru. Nah ini sehingga pentingnya ngaji di sini Pak. Kalau wudhu itu ya ambil air, kemudian dibasuhkan sampai wajah begini. Ini jadi ada sensasi apa ya? Kayak terapi Pak Gianto. Sehingga kalau kita ngaji fikih, kalau kita ngaji tafsir, kita ngerti wajah itu seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi begini Pak. Kalau tadi kan saya katakan mimmana bitis sya'ri ya, dari tempat tumbuhnya rambut. Itu ada orang yang bertanya juga Pak Woto, bagaimana kalau orangnya botak? Itu kan ada orang botak itu. Sehingga ada orang yang jual penumbuh rambut, ada toh Mas? Ya, kemudian fikih mengatakan kita bicara hukum itu adalah bicara yang umum. Jadi kalau misalnya botaknya di sini, ya di sini saja sudah cukup karena tempat tumbuhnya rambut itu yang umum itu di sini, bukan di sini. Nah, ini kan perlu kita bahas itu, perlu kita kaji. Jadi sampai di sini sudah jelas ya, wajah itu begitu. Tempat tumbuhnya rambut kalau di dalam istilah fikih ada namanya manabitus sya'ri ya, tempat tumbuhnya rambut. Yang kedua, wa aidiakum ilal marofiki ya. Jadi jangan catat pertama, menurut Al-Quran kalau wudhu kita membasuh wajah. Yang kedua, tangan sampai siku-siku. Nah, ini di sini Pak Dar tidak disebutkan kedua tangan. Berarti Al-Quran sebenarnya sudah mengajak kita berpikir bahwa orang umumnya itu punya dua tangan, ora usah disebutkan dua tangan. Jadi Quran itu sebenarnya mengajak kita untuk pintar Pak Dar, supaya kita bisa berpikir, merenung. Ya. Ilal marofiki sampai siku. Jadi nanti jenengan membasuh ya. Kalau wudhu itu membasuhnya tangan ini, tangan. Siku-sikunya yang mana? Yang ini ya. Makanya nanti kalau membasuh ya sampai siku-siku. Kalau yang bagus malah di atas siku-siku. Jadi siku-sikunya sudah terbasuh. Nah, ini saya pernah ditanya ibu-ibu itu pas ngaji, pakaiannya itu nggak bisa diangkat sampai siku-siku, hanya segini saja. Pak, gimana ini saya kalau wudhu? Ya harus dilepas. Makanya kalau jenengan memilih pakaian itu jangan sampai tidak bisa diangkat begini. Jenengan kalau wudhu kesusahan. Ya. Sampai siku-siku, ya, sampai siku-siku. Kemudian ada pertanyaan lagi itu mestinya Pak Gianto. Nek wonge ora duwe tangan piye?
Ada nggak orang nggak punya tangan, Pak Dar? Ada. Saya dulu waktu umroh, kalau jenengan haji itu, sana kan pakainya hukum Islam. Kalau dia mencuri dipotong tangan. Itu banyak orang yang nggak punya tangan. Ada yang nggak punya kaki. Ya umumnya, kita bicara lagi secara umum. Kalau misalnya tangannya sampai di sini, ya dibasuh aja sewajarnya. Nah, itulah fikih. Itulah Quran yang mengajak kita untuk pinter itu seperti itu. Ya, sampai siku-siku. 2 ya? 2 apa 3? Wajah, tangan, sampai siku-siku. Yang ketiga adalah wamsahu biru'usikum. Beda redaksinya ya. Kalau wajah dan tangan itu dibasuh, faghsilu, tetapi kalau untuk rambut itu adalah diusap. Ya. Kalimatnya adalah masaha, diusap. Jadi kalau diusap ya tidak perlu jenengan misalnya mengambil air banyak terus digebyur kayak gini, tidak perlu. Kalimatnya diusap. Ini kan ngaji penting itu. Ya, kalimatnya diusap, dan di sini tidak menyebut rambut, tetapi yang disebut adalah kepala. Nah, itu berarti kayak dulu yang pernah saya contohkan ya Pak Dar ya. Ada yang menyebut sebagian, tetapi yang dimaksud keseluruhan ya. Yang saya katakan dulu, loh Pak Gianto kok sudah 2 bulan tidak kelihatan batang hidungnya itu, kemarin kan begitu toh. Yang dimaksud bukan hidungnya tetapi keseluruhannya. Nah, ini kira-kira kelihatannya yang disebutkan itu keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah sebagiannya. Yang disebutkan kepala, tetapi yang dimaksud adalah rambut. Nah, itu redaksi Al-Quran, itu balaghah, itu sastra, itu rasa, seperti itu ya. Diusap. Nah, cara mengusapnya juga diajarkan oleh fikih. Dari tempat tumbuhnya rambut juga. Jadi bukan begini, misalnya Pak Dar punya rambut panjang ya Pak Dar ya, ditarik rambutnya segini ya, kemudian diusap. Salah itu. Yang benar, ambil airnya, diusapkan. Tempat tumbuhnya rambut di mana? Nah, sehingga orang ya juga tidak salah, misalnya ngambil terus diginikan, itu juga tidak salah. Yang penting tempat tumbuhnya rambut. Gimana kalau di belakang sini? Tidak apa-apa. Al-Quran tidak mengatur. Yang penting rambutnya diusap, dan tujuannya adalah manabitus sya'ri, atau tempat tumbuhnya rambut. Sudah 3 Pak Dar ya. Kemudian yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wa arjulakum ini kalau jenengan belajar bahasa Arab, wawunya atof. Atofnya itu bukan kepada wamsahu biru'usikum, tapi atofnya kepada faghsilu wujuhakum, sehingga kaki jenengan itu harus dibasuh, bukan diusap. Maka nanti salah kalau misalnya sesuai dengan ayat ini, kalau jenengan membaca wa arjulakum, kakinya harus dibasuh, jangan diusap, ambil air diusap-usap kayak gini, keliru. Karena atofnya kepada faghsilu wujuhakum wa arjula. Nah, kalau jenengan membaca atofnya kepada wamsahu biru'usikum, nanti bacanya bukan wa arjulakum tapi wa arjulikum. Nah, ini yang bisa ya anak-anak santri Pak Dar, Jidan atau santri-santri yang lain yang belajar nahwu bisa tahu maknanya seperti ini. Kalau tidak bisa. Sampai mata kaki, jenengan tahu mata kakinya ya. Ternyata yang punya mata tidak hanya orang ya, kaki juga ternyata punya mata. Nah, supaya jenengan lebih nyaman, maka basuhnya juga di atas mata kaki, jangan pas mata kaki. Jadi kalau
bahasa Al-Quran itu kalau saya baca, kalau jenengan melakukan sesuatu tapi kalau melebihkan itu namanya ihsan. Tapi kalau setimpal itu namanya adil. Jadi misalnya saya hutang Pak Dar 100.000, kemudian saya kembalikan 100.000, itu namanya saya orang yang adil. Karena utangnya 100, saya bayar 100. Tapi kalau saya utang Pak Dar 100, kemudian saya bayar 150 misalnya, dan Pak Dar tidak mensyaratkan, "Engko belek ke 150 ya Pak Khalid" misalnya, maka saya bagian dari orang yang ihsan. Nah sama, kalau jenengan tadi dikatakan basuhlah tanganmu sampai siku-siku, tapi jenengan basuhnya sampai di sini, itu berarti jenengan ihsan. Tapi kalau jenengan kok basuhnya persis seperti Al-Quran sampai dengan siku-siku, yang jenengan baru orang yang adil. Maka ihsan itu tingkatannya lebih tinggi. Ada muslimin, ada mukminin, ada muttaqin, ada muhsinin. Jadi muhsin itu sangat tinggi. Maka kalau tidak salah ya, di dalam apa itu hadis kalau nggak salah, kalau orang ihsan itu bisa beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, sehingga jenengan khusyuk. Atau kalau jenengan tidak bisa seperti itu, maka jenengan punya perasaan seakan-akan Allah melihat kita. Itu ihsan. Berarti akhirnya sudah kita kesimpulan mendapatkan secara Al-Quran bahwa wudhu itu yang pertama adalah membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan, yang ketiga mengusap sebagian kepala, dan yang keempat membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Saya tanya Pak Muhtadi sekarang, rukun wudhu ada berapa yang diajarkan oleh guru-guru kampung kita dulu? Ada berapa Pak? Lupa. Mas Yuli? Lupa. Pak Gianto? 7. Kok iso 7 dari mana? Sebutkan. Itu kan tadi sudah 4 lah katakan. 7 ditambah apa? Telinga, terus? Nah, keliru semuanya itu. Keliru semuanya itu. Rukun wudhu yang diajarkan oleh guru-guru kita, kiai kita dulu itu ada 6. Jadi selain 4 itu tambahan yang pertama adalah niat, yang keenam adalah tartib. Tartib itu maknanya urut. Jadi kalau jenengan wudhu tidak ada niat, batal. Kalau jenengan wudhu tidak tertib juga batal. Misalnya begini, ini kan sudah 2022, kita wudhu mulai kaki, kemudian muka, kemudian tangan, tidak urut, salah. Nah pertanyaan saya adalah, kalau jenengan hanya berdasarkan Al-Quran, berarti wudhunya jenengan ora sah malahan. Telinga sunnah, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Niat juga tidak disebutkan, tartib juga tidak disebutkan. Kesimpulannya sekarang, siapa yang menyimpulkan itu semuanya? Para ulama mujtahid. Nah ini kalau orang hanya berkacamata kuda melihat Al-Quran kan mesti mengatakan bid'ah kuwi wong sing wudu nganggo nawaitul wudu'a. Bid'ah itu orang kalau sholat usolli fardhol maghribi, berarti dia enggak ngaji fikih, dia enggak ngaji usul fikih, dia enggak ngaji kaidah fikhiyah. Itu loh Pak Dar, pentingnya ilmu kayak gitu. Nah saya sampaikan juga bahwa niat itu adanya di dalam hati. Maka jangan jenengan salahkan kalau ada orang tiba-tiba wudhu kok ora muni, kok ora krungu suarane ya, ora ana nawaitul wudhuane ya. Berarti bisa jadi pertama ya, ini husnudzon saya ya,
Jangan-jangan dia tidak pernah diajari nawaitul wudu'a Pak Gian, sehingga dia nggak tahu itu, nggak bisa itu nawaitul wudu'a. Atau jangan-jangan dia sudah tahu sehingga dia langsung diucapkan di dalam hatinya. Jadi pada saat mengambil air wudu kemudian membasuh begini, hatinya sudah mengatakan, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ya, jadi tambahannya adalah tartib yang keenam. Yang pertama adalah niat. Sekarang jenengan baru tahu itu. Nah yang lain-lain Pak Woto sunnah semuanya. Ada ngapuran, pertama ada misalnya baca bismillah, terus ngapurancang. Ngapurancang itu tangannya dibersihkan dulu sebelum mulai. Terus kumur. Nah kumur itu di dalam fikih diterangkan harus ada gerakannya, jangan hanya enggak, tapi digerak-gerakkan. Terus ada istinsyak. Apa itu istinsyak? Nyesep banyu irung. Nyesep lho Mas Huda, ojo ngene-ngene tok, itu ora nyesep namanya. Nyedot itu. Jadi ambil terus disedot, buang. Gitu. Ya. Terus telinga itu adalah sunnah. Maka kita terima kasih Pak Gianto kepada bapak kita, guru-guru kampung kita yang mengajarkan sunnah tetapi seakan-akan bisa wajib. Sehingga kita bisa apa? Mendapatkan selalu pahalanya sunnah Pak Woto. Jadi dulu kan dikatakan, wes wudu, wes Pak. Nah terus kupingnya kok iseh garing? Kan mesti ngono. Atau malah mengatakan kupingnya kok iseh? Ya iseh toh Pak, wong kuping kok. Maksudnya kupingnya kok ora diusap-usap gimana. Nah itu terima kasih kita luar biasa guru-guru Nahdliyin itu, guru-guru kampung kita maksudnya Nahdlatul Ulama itu kalau ngajari sunnah koyok-koyok wajib. Dan itu kita santai-santai saja. Wudu nek ora ana kupinge ya urung wudu ya Pak Wota ya. Jadi hari ini kita bisa simpulkan, ini mungkin ayat berikutnya kita lanjutkan besok karena masih panjang keterangannya. Kesimpulannya tadi saya sampaikan, kalau jenengan hanya sekedar pakai Quran nggak bisa jalan, nggak ngerti kalau jenengan nggak ngaji fikih, nggak ngaji tafsir, itu nggak tahu. Maka kesimpulannya hari ini rukun wudu menurut Al-Quran 4, tetapi kemudian disimpulkan oleh ulama mustahid. Tambahan yang awalnya adalah niat, kemudian yang terakhir adalah tartib. Nah kenapa tartib? Ya karena Al-Quran mengatakan basuh wajahmu, berarti kita wajah pertama. Yang kedua tanganmu, yang ketiga rambutmu, yang keempat kakimu. Itu kan tartib. Itu orang mustahid nggak bisa berpikir seperti itu. Jelas ya Pak Gianto, Pak Dar ya? Saya kira cukup ya, kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Semoga kita senantiasa dilindungi, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.